Baik, nama saya Ranu Wijaya, NRP 20422111034. Di sini saya mengerjakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu membuat jaringan. Dari yang pertama ini adalah OSPF. Oke, saya share screen. Baik, di sini merupakan tampilan dari GNS3 dan ini merupakan jaringan OSPF buatan saya. Di sini R2 menjadi uh, router yang pertama seharusnya, cuman yang lebih ini, dan ini router ke, ya anggap aja ini router 2 dan ini router 1. Dengan konfigurasi R2 tadi sudah di set, yaitu IP-nya adalah 192.168.200.1, dan IP dan router yang pertama ini konfigurasinya 192.168.200.2. Baik, mungkin karena ini sudah terkonek, sudah di set juga, kita coba ping di sini. Ini posisi 1. Ini sudah beberapa kali coba juga. Coba kita ping 200.1, yaitu router pertama. Baik, untuk pingnya sudah berjalan dengan lancar dengan time yang lumayan tinggi, yaitu 46. Mungkin kita coba ke router yang kedua ya, 200.2. Oke. Ini untuk ping yang kedua ke router yang kedua itu lebih cepat nih, di 15 milisecond. Dan kita coba ke ping ke disebutnya itu apa ya, IP switch, Ethernet switch 192.168.10.1, atau ini merupakan dari jalur antara VPC kita ke router yang pertama, router R1. Sama ya, hampir sama yang ke ini, yang ke R1, karena sebenarnya sama aja. Jadi dari sini dia ngeping ke sini sebenarnya, karena ini merupakan 192.168.10.1 merupakan gateway dari VPC pada router 1. Mungkin sekian dari OSPF. Baik, Mister. Baik, di sini lanjut lagi ke yang EIGRP. Saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, di sini merupakan jaringan topologi dari EIGRP yang saya buat. Di sini ada router 1, yaitu Cisco 7200, ini router 2 dan router 3. Di sini router 1 ke router 2 menggunakan G, yang G ke 1 dan yang R2-nya juga 1. Buat yang hubungan dengan R3-nya pakai F dari port 0/0/0/0. Di sini kita udah konfigur juga bahwa buat IP address dari R1 itu 12.12.12.1. Kalau untuk R2 itu di yang G itu di G1/0 itu di 12.12.12.2. Kalau untuk yang F 0/0-nya di 24.24.24.3. Untuk R3 itu kita set di 24.24.24.4. Oke, kita lihat ini. Kita mungkin coba dulu ping dari R1 ke R2 kali ya. Jadi untuk R2 itu kan tadi kita ping 12.12.12. R1 itu 1, R2 itu 2. Nah, kedua.
Oke, di sini sudah sukses ya, sukses rate 100%, jadi datanya sudah full. Mungkin kita coba dari R1 ke R3, yaitu tadi ping 24.24.24.4. Oke, bisa juga ya, sudah sukses 100% 55. Tapi kita coba juga dari R3. Ini masih di ini, Ctrl Z. Oke, kita ping tadi itu 12.12.12.1. Oke, dari router 3 ke router 1 juga udah sukses ya 100%. Jadi koneksi EIGRP-nya sudah terkonfigurasi dengan baik. Ini untuk settingan EIGRP-nya dapat dilihat di ini. Nah, untuk net yang terkoneksinya. Di mana network 3 kan bertemunya dengan internet 24.24.24 karena koneksi ke router 2. Mungkin sekian dari EIGRP, topologi EIGRP. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya adalah topologi dari BGP. Baik, saya akan share screen. Nah, ini adalah BGP yang telah saya buat. Jadi di sini untuk N0/0-nya kita namakan ini 13.1. Kenapa namanya ini? Karena ini adalah hubungan port antara 1 dan 3. Dan ini adalah router utama di 13.1. Sama misalkan yang E4 juga, yang ini yang E0/0 atau di sini ini 24 melambangkan 2 dan 4.4 yaitu router keempat, dan sama untuk yang semuanya. Baik, mungkin kita lihat dulu ini ya. Nah, ini jadi di atas ini untuk penentuan IP-nya nggak usah, mungkin kita langsung ke, nah ini dia untuk setup router BGP itu seperti ini, lumayan kompleks ini di BGP 12 untuk si ini. Mungkin kita langsung coba aja ini dari R4 kita coba ke ping ke 1, yaitu R1 itu tadi IP-nya 192.168.1.1. Kita lihat gagal, mungkin udah salah. Coba kita dari R2. Nah, ini kalau dari 2 ke 1 bisa, dari 1 ke 4. Oh iya, karena emang dari R1 ke R4 itu tidak ada hubungannya ya, tidak terkoneksi. Mungkin kita coba dari R2 ke R3 ya. Ping 92.168.3.1. Oke, sukses. Jadi kalau di BGP ini berarti gimana jalur komunikasinya dia. Jadi nggak bisa ke R1, nggak bisa. Berarti hubungan R4 itu hanya pada R2 dan R3. Mungkin kita coba buktiin sekali lagi. Di R4 ya. R4 kita coba ping ke R3. 92.168.3.1. Oke, sukses ya. Kedua. Oke, ping 92.168.2.1. Oke, benar. Jadi
Emang dia pingnya konektivitasnya gimana jalur, jadi R1 hanya bisa connect ke R2, R3 gitu. R2 hanya bisa connect ke R4, R1, R3. Mungkin eh, sekian dulu buat yang BGP. Baik, untuk yang terakhir ini adalah spanning tree. Mungkin saya bisa share screen. Oke, ini adalah share screen-nya. Ingin dulu. Ini adalah dari topologi spanning tree yang saya buat. Jadi DP ini apa? Adalah designated port atau forwarding port. Nah, kenapa harus ditulis ini? Karena kalau di spanning tree ini ada yang namanya blocking port. Nah, ini ada CPL atau cost per link. Jadi kenapa? Karena di sini tuh semua dihitung. Jadi misalkan Ethernet switch 3 ingin berkomunikasi dengan Ethernet switch 1, maka dia akan mencari rute paling dekat dengan cost per link yang paling rendah, yaitu ke sini melalui port F1/2 dan diterima port F1/2. Dia nggak akan muter ke sini gitu. Jadi hanya lewat sini aja. Nah, mungkin penjelasan yang lainnya bisa dibuktiin di sini ya. Nah, oke, mungkin kalau dua gini udah paham lah pasti di toko ya pasti alat ini yang cost per linknya paling rendah. Tapi gimana kalau di Ethernet switch 4 yang dimana cost per linknya sama? Langsung aja kita buktiin. Nah ini, kita mungkin lihat dulu ya. Kan tadi ada designated port sama blocking port. Dan ini kita belum cek di Ethernet switch 3, kita cek dulu. Nah, Ethernet switch 3. Kita cara ceknya adalah SH adalah show spanning tree VLAN 1 bridge. Nah, ini keluar semua settingannya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa dari Ethernet switch 3 ini yang dipakai kan port 1/1 sama 1/2 dan dua-duanya itu forward. Jadi maksudnya apa? Jadi dia bisa ngirim ke dua-duanya. Kalau misalkan ada komunikasi antara Ethernet switch 3 ke 4, maka dia pakai yang F1/1. Eh, dia mau ke root, maka dia pakai ke sini gitu. Dan kalau ke sini ya ke 4 juga bisa. Oke, kalau yang kedua juga kita belum show ya. Kita showin dulu aja. Bisa ini 9 1. Ini kita apa? Break. Shift sama-sama forward ya. Cuman yang berbeda tuh adalah di yang pertama. Karena di sini juga udah aku kasih tulisan adalah root bridge. Jadi di mana dia ini adalah akarnya gitu. Atau yang inti dari komunikasinya. Dan sebenarnya si root bridge ini bisa dipindah-pindah. Misalkan mau pindah ke SW3 ya nggak masalah. Ada lagi functionnya. Nah, yang blocking port itu di switch keempat. Nah, ini bisa dilihat. Nah, 19 blocking. Dan di switch 1/1 blocking dan di 1/2-nya forward. Kita close dulu ini ya. Nah, ini udah aku kasih tanda juga blocking. Jadi dia ngeblok ke sana, cuman forwardnya ke sini. Kenapa? Karena misalkan si Ethernet switch 4 ini komunikasi dengan Ethernet switch 1, dia itu bakal milih jalur yang ini. Karena cost per linknya juga sama kan. Jadi dia milih ke sini. Kenapa? Karena di protokol root bridge itu dia nyari dari ini yang paling kecil nih. Dari port receiver yang paling kecil yang dimana
adalah desainer port yang F1/1. Maka dia blocking ke sana dan forward ke sini datanya. Oke, mungkin kalau si root bridge segitu aja sih. Kita stop share. Terima kasih.